Paradigma positivisme terhadap kasus korupsi. Paradigma positivisme mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses linear atau proses sebab akibat yang mencerminkan pesan untuk mengubah pengetahuan atau sikap kepada penerima pesan. Positivisme ialah pandangan filosofis yang didirikan oleh suatu evaluasi yang positif dari ilmu dan metode ilmiah. Dengan demikian, memberikan dampak pada etika, agama, politik, dan filsafat serta metode ilmiah. Hingga saat ini, kejahatan korupsi di Indonesia semakin tak terbendung dan telah menjadi sebuah budaya yang terstruktur. Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan sistematik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang terjadi ketika hukum tentang korupsi sangat lemah membuat proses penegakan hukum menjadi gersang, kering dari moralitas. Kejahatan korupsi tidak lagi menjadi perkara biasa, namun telah menjadi the extraordinary crime, sehingga diperlukan penyelesaian dengan pendekatan yang luar biasa pula. Jika korupsi hanya ditangani secara business as usual, maka tidak ayal banyak kasus korupsi yang merugikan miliaran atau bahkan triliunan rupiah yang lolos dari jeratan hukum. Para pelaku tindak pidana korupsi sebelum melakukan kejahatannya tentu telah melakukan perhitungan dan persiapan modus operasi yang matang, mulai dari jalur mekanisme yang manipulatif, sehingga dari sisi aturan dan prosedur teknis tampak legal, hingga mempersiapkan strategi untuk berkilah dengan kejahatannya yang mulai tercium. Koruptor melakukan suap kepada koruptor lainnya untuk membersihkan jejak-jejak korupsinya dengan imbalan uang atau jabatan yang tinggi. Tentu saja, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Masyarakat dapat melakukan laporan kepada KPK apabila menemukan kasus korupsi. Pendidikan dan kampanye juga tidak kalah penting dalam rangka mencegah kasus korupsi. KPK dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi, serta membangun budaya dan perilaku anti korupsi. Para penegak hukum harus dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan. Tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan untuk mensejahterakan manusia. Mereka harus memiliki rasa empati dan kepedulian pada penderita yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat, baik sejahtera dan kebahagiaannya, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggara hukum. Paradigma positivisme harus melekat pada diri para penegak hukum, sehingga penegak hukum melihat sebab akibat jika pasal tentang korupsi tidak mengabaikan kemasalahan sosial masyarakat. Penelitian juga dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2004 sampai 2012 yang mencatat ada 277 gubernur, wali kota atau bupati yang terlibat kasus korupsi. Jumlah tersebut belum termasuk bawahannya. Jika dihitung hingga bawahannya kepala daerah, maka pejabat daerah yang terlibat korupsi bisa mencapai 1.500-an. Kementerian Dalam Negeri juga mencatat anggota Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa kita sebut dengan DPRD terlibat korupsi. Di tingkat provinsi pada tahun 2008 anggota DPRD di seluruh Indonesia setidaknya berjumlah sekitar 431 yang terlibat korupsi. Kasus tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat lembaga negara yang seharusnya lembaga tersebut menjadi penegak hukum yang adil dan mengawal konstitusi justru melakukan korupsi miliaran rupiah, yaitu Akhir Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya Fathanan, Partai PKS, dan Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS juga terlibat kasus korupsi ini. Segitu saja penjelasan tentang paradigma positivisme dalam pemberantasan korupsi yang bisa kelompok 4 filsafat komunikasi yang beranggotakan Zulfikar Muhammad Zainab, Zefania Rafael. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.